Kisah seorang pemuda yang membuat sebuah brand alat musik ternama yang bernama Fender. Meskipun dia sukses membuat brand tersebut, uniknya dia tidak bisa bermain alat musik apapun. Dan inilah kisah perjalanan hidup Leo Fender. Leo Fender diketahui lahir dengan nama lengkap Clarence Leonidas Fender, anak laki-laki yang dilahirkan pada 10 Agustus 1909 dari pasangan Clarence Monte Fender dan Harriet Elvira Wood. Sepasang suami dan istri tersebut merupakan pemilik dari perkebunan jeruk yang terletak di antara Anaheim dan Fullerton, California. Leo merupakan seorang keturunan Yunani Amerika. Pada usianya yang ke-8 tahun, ia didiagnosa mengidap tumor di mata kirinya, sehingga menyebabkan Leo tak bisa mengikuti kegiatan wajib militer pada Perang Dunia Kedua saat itu. Sejak kejadian tersebut, akhirnya Leo menjatuhkan minatnya di bidang elektronik. Sejak masih kecil, ia rajin membongkar pasang elektronik sehingga menumbuhkan kepuasan dalam dirinya. Ia banyak mempelajari berbagai hal mengenai elektronik dari pamannya yang memiliki sebuah toko komponen otomotif dan servis listrik. Leo bahkan sempat membuka usaha reparasi elektronik kecil di rumah orang tuanya. Leo Fender yang lulus pada tahun 1928, pada saat itu dia sudah membangun radio amatir kecil dan beberapa sistem amplifikasi yang nantinya dia sewakan untuk mendapatkan keuntungan. Tak lama dari saat itu, Leo mengawali karir dengan mulai bekerja sebagai kurir pengantar dari Consolidated Ice and Cold Storage Company. Namun, mengingat saat itu dunia mulai memasuki masa Great Depression, ekonomi Amerika Serikat sekaligus perusahaan tempatnya bekerja turut terdampak dan menyebabkan Leo akhirnya di-PHK dari tempat ia bekerja. Dengan kerendahan hatinya, Leo Fender tidak menunjukkan dirinya sebagai seorang musisi. Dia bukan master maupun insinyur. Namun, poin lebih dari dirinya adalah semangat otodidak, eksperimen tak kenal lelah, penasaran dan bertekad dalam mencapai sebuah tujuan dengan memaksimalkan kemampuan yang ada. Leo adalah orang yang serba bisa dan tahu bagaimana dirinya mampu bersosialisasi dengan orang yang tepat. Selanjutnya, guna mencari modal untuk menikah dengan kekasihnya, Esther Klosky, Leo akhirnya kembali bekerja sebagai akuntan honorer di kantor pemerintah California. Mereka pun akhirnya menikah pada tahun 1934. Namun, hanya 6 bulan bertahan sebagai akuntan, ia akhirnya harus kembali kehilangan pekerjaannya. Karena depresi yang begitu hebat akibat kehilangan pekerjaan, ketertarikannya pada bidang elektronik tidak pernah pudar. Seorang pria yang kreatif dan banyak akal ini tetap semangat dalam menjalani kehidupannya. Leo Fender yang belum genap berusia 30 tahun memutuskan untuk membuka layanan radio Fender, sebuah bengkel elektronik di Fullerton. Di sini, ia menjual dan memperbaiki radio serta berbagai perangkat elektronik lainnya. Semua ini terjadi pada momen bersejarah ketika Amerika Serikat berada dalam perlombaan inovasi teknologi yang tak terbendung. Berbekal pinjaman sebesar $600 dan pengalaman reparasi elektronik, FRS berhasil sukses secara bertahap. Meski gitar listrik sudah ada dan diperkenalkan sekitar 20 tahun sebelum Telecaster, model Fender itu berevolusi dengan cepat menaklukkan dunia musik. Namun, meski memiliki dampak pada industri musik, Leo Fender tidak pernah benar-benar belajar memainkan instrumen yang sempurna. Selanjutnya, Leo bekerja sama dengan Doug Kaufman untuk gitar pertama yang dia bangun. Kaufman adalah penemu lain yang bekerja di Rickenbacker, sebuah produsen gitar. Kaufman bermain dan memproduksi gitar putaran baja selama 1 dekade sebelum bertemu dengan sosok Leo. Keduanya mendirikan K&F Manufacturing Corporation yang menghasilkan gitar dan amputasi hawa yang diperkuat. Pada tahun 1944, dua penemu merancang sebuah gitar baja putaran dengan pickup listrik yang sudah dipatenkan oleh Fender. Setahun kemudian, perusahaan mulai menjual gitar yang datang bersama dengan Fender Amp. Seiring Perang Dunia II akan segera berakhir, dunia musik di Amerika Serikat berubah, dengan band-band besar menjadi kurang populer dan band-band kecil baru bermain irama blues, boogie-woogie, dan swing barat mulai bermunculan.
Sebagian besar band baru ini menyukai gitar listrik, sehingga pada akhir tahun 1940-an, permintaan meningkat secara signifikan. Pada saat itu, model yang paling mudah tersedia adalah model Rickenbacker, Spanish Electro, dan Les Paul Slog. Pada tahun 1946, Leo Fender mendirikan Fender Musical Instruments Corporation. Penemu menyadari perlunya gitar yang lebih sederhana, yang lebih mudah dimainkan, dipegang, dan disetel. Jadi, dia mulai mengerjakan penemuan baru. Akhirnya, Leo merevisi nama perusahaan tersebut menjadi Fender Electric Instrument Company pada 1947. Memasuki dekade 1950-an, ia menciptakan gitar pertamanya bernama Fender Esquire, kemudian Fender Broadcaster dan Telecaster. Hingga pada tahun 1954, Fender merilis Fender Stratocaster yang cukup legendaris. Fitur utama Stratocaster adalah jembatan yang memungkinkan penyetelan individual setiap senar menggunakan tremolo tersinkronisasi, mekanisme untuk mendapatkan efek tertentu dari mengubah nada senar menggunakan tuas. Tubuh abu berbentuk mencolok dan bulat, ringan dan ekonomis, dengan guntingan ganda untuk memudahkan akses ke nada di bagian bawah leher. Leher maple dibaut ke tubuh dengan inti baja bagian dalam yang dapat disesuaikan dan leher yang dicetak langsung ke atasnya. 3 pickup single coil dilengkapi dengan 3 kontrol, volume, tone untuk neck, dan tone untuk middle pickup, dan pemilih pickup yang mudah diakses dengan tangan kanan. Gitar tersebut begitu terkenal. Penggunanya adalah para dewa gitar seperti mendiang Jimi Hendrix, Yngwie Malmsteen, Eric Clapton, dan lain-lain. Sayangnya, kesuksesan Stratocaster tidak diiringi oleh kesehatan Leo yang semakin buruk. Ketika tahun 1960-an datang, Leo masih bekerja keras di sisi bisnis perusahaan dan di sektor penelitian dan pengembangan yang bertanggung jawab atas pengembangan produk baru. Bermasalah dengan infeksi sinus Streptococcus yang dirasakan di tahun 1950-an, pada tahun 1965, Fender terpaksa menjual perusahaannya ke Columbia Broadcasting System. CBS membayar $13 juta untuk perusahaannya, dan dia tetap menjadi konsultan di Fender untuk waktu yang singkat. Ia akhirnya terpaksa menjual Fender kepada CBS pada tahun 1965. Masalahnya tidak cukup sampai di situ saja. Nama gitarnya yang inovatif berubah karena masalah hukum. Karena sudah ada garis drum yang disebut Broadcaster yang diproduksi oleh sebuah perusahaan bernama Gretsch. Perusahaan musik yang bersaing menghubungi Fender melalui telegram, mengeluhkan nama gitarnya. Tak selang begitu lama, pada tahun 1953, Fender mulai mengerjakan sebuah proyek baru, model Stratocaster yang menjadi salah satu gitar terlaris di dunia sejak diluncurkan. Pada tahun-tahun berikutnya, beberapa model lagi diperkenalkan, termasuk bass presisi dan versi deluxe-nya, bass jazz, dan penguat Fender Bassman. Selama 10 tahun ke depan, Fender terus berkembang. Kesuksesan adalah hasil dari situasi ekonomi yang kuat, serta karya dan kreativitas pendiri yang tak kenal lelah, yang terus meningkatkan model lama serta menghasilkan yang baru. Sementara itu, penyakitnya disembuhkan. Jadi, pada tahun 1971, Fender mendirikan sebuah perusahaan baru bernama Trisonic, bersama dengan rekan-rekannya Forrest White dan Tom Walker. Keduanya telah mendekati Fender untuk mendapatkan bantuan keuangan, dan setelah dia setuju, perusahaan baru itu dibentuk. Walker dan Fender sedang merancang amplifier, sementara White sedang mengerjakan desain gitar. Mereka bekerja sangat hati-hati sehingga desain mereka berbeda dengan gitar CBS Fender. Sementara itu, kawan lama satu demi satu memberi jalan ke CBS. Pada tahun 1972, ketika Forrest White meninggalkan CBS untuk mendirikan Music Man dan membangun amplifier, diikuti oleh Leo Fender. Kontribusinya dimulai dengan produksi gitar dan bass. Fender dengan demikian bersaing dengan namanya sendiri. Pada tahun 1974, mereka mengubah nama perusahaan menjadi Music Man. Pada tahun berikutnya, Fender terpilih sebagai presiden perusahaan,
di mana sebelumnya dia tidak pernah berperan aktif. Awal para musisi sangat bagus, dan perusahaan ini sukses untuk sementara waktu. Pada akhir 1970-an, bisnis melambat, dan pada tahun 1985, Fender meninggalkan perusahaan tersebut yang kemudian dijual ke Ernie dan Sterling Ball. Sementara itu, Fender dan teman lainnya George Fullerton membentuk perusahaan lain, G&L Guitars. Didirikan pada tahun 1979 dan menghasilkan gitar yang serupa dengan aslinya Fender. Namun, disempurnakan dengan sistem elektronik dan tremolo modern. Pada tahun yang sama, istri Fender, Esther, meninggal karena kanker. Fender, seorang workaholic yang dikenal bekerja tanpa lelah di G&L setiap hari dan menciptakan beberapa paten di tahun berikutnya. Pada tahun 70-an, merek Fender dan reputasinya kokoh dan mapan, tetapi sangat sedikit orang yang mengetahui sejarah Leo dan peran kuncinya dalam membangun merek tersebut. Hari terakhir dia bekerja adalah 20 Maret 1991. Kesehatannya lemah karena beberapa stroke dan penyakit Parkinson yang dialaminya. Pada tanggal 21 Maret, Fender meninggal dunia. Dia dimakamkan di Fairhaven Memorial Park di Santa Ana, California. Pada tahun 2009, Fender secara anumerta dianugerahi Technical Grammy Award atas kontribusinya mengenai signifikansi teknis yang luar biasa pada bidang rekaman. Fender membentuk kembali industri musik dan prestasinya tidak akan pernah bisa dilampaui oleh orang lain. Kini, Fender memiliki total nilai aset mencapai 370 juta dolar atau setara dengan 5,38 triliun rupiah. Omset Fender per tahunnya bahkan mencapai 173 juta dolar atau setara dengan 2,51 triliun rupiah. Hal tersebut menjadikan Fender sebagai salah satu produsen gitar terbesar bersama Gibson dan Ibanez. Dari Jimi Hendrix, Eric Clapton, hingga Stevie Ray Vaughan, Mark Knopfler, Frank Zappa, atau George Harrison, banyak artis internasional mengaitkan penampilan mereka dengan gitar Fender. Itulah kisah pendiri Fender. Semoga video ini dapat bermanfaat dan dapat menambah wawasan untuk kalian. Terima kasih dan sampai jumpa di kisah perjalanan hidup tokoh inspiratif berikutnya.